Hey guys, Delisker lagi pengen bahas beberapa fakta menarik dari sosok Tony Stark. Ketika ingin mencari bahan untuk konten, Delisker menemukan beberapa artikel yang mengangkat tentang keburukan keluarga Tony Stark di Marvel Universe. Kita semua tahu, sosok Tony Stark yang kalian kenal di MCU sebenarnya di komik memiliki lingkungan yang tidak sepenuhnya baik guys. Jika kalian adalah orang yang mengenal Tony Stark ini dari MCU, sudah jelas kalian melihat Tony Stark ini adalah sosok yang baik-baik saja. Di MCU, kesedihan Tony Stark ini hanya dipusatkan dengan ditinggal keluarganya setelah dibunuh oleh Bucky Barnes. Sedangkan kalau kalian explore lagi dalam cerita komiknya, ada banyak sekali kisah perjalanan Tony Stark di Marvel Comics. Di dalam komik dijelaskan semua, mulai dari siapa yang Tony hadapi, perkembangan teknologi Iron Man, hingga ke latar belakang keluarga sang milioner ini. Yang menarik banget buat kita bahas hari ini, meskipun Tony Stark ini diceritakan sebagai superhero di berbagai universe, tetapi sebenarnya, Tony Stark tidak berasal dari keluarga yang baik-baik saja guys. Sosok Tony Stark ini, ketika pertama kali muncul di komik, ia juga terkenal kejam dan sadis. Bahkan orang tua Tony Stark ini punya hubungan khusus dengan Mephisto. Kenyataan yang lebih pahit lagi, anggota keluarga Tony Stark juga sangat berbahaya, bahkan untuk dunia, di beberapa alur cerita komiknya. Nah, sekarang mari kita lihat mengapa Delisker mengatakan bahwa keluarga Tony Stark ini sangat berbahaya untuk Marvel Universe. Langsung saja, berikut adalah beberapa nama keluarga Tony Stark yang terkenal jahat di dalam komiknya. Gregory Stark adalah saudara kembar Tony Stark dalam versi Ultimate Universe versi Tony Stark. Karakter ini pertama kali muncul di komik yang berjudul Avengers bagian 2. Tentu saja Gregory ini terlahir tidak seterkenal saudaranya. Makanya, ia memiliki sifat jahat dan juga iri akan kepopuleran Tony Stark. Gregory ini merasa bahwa ia yang paling berhak memiliki dan mengelola Stark Industry. Tidak menjadi Iron Man seperti saudaranya, Gregory ini lebih suka bekerja dalam bayangan. Dalam beberapa cerita komik, ia pernah bekerjasama dengan Nick Fury untuk mengaktifkan Project Avengers untuk melacak Captain America yang sedang nakal pada saat itu. Merasa dipercaya oleh Nick Fury dan yang lainnya sebagai orang baik, ternyata Gregory ini diam-diam memanipulasi dan menguasai S.H.I.E.L.D. Dengan Nick Fury yang kalah dan bersembunyi, serta hero lainnya dalam masa kritis, Gregory mengakui bahwa ia benar-benar telah memanipulasi Ultimate Avengers dan membuat mereka semua bertengkar. Misi selanjutnya, Gregory ini ingin membentuk tatanan dunia baru dengan kekuasaannya. Bahkan, Gregory ini ternyata sudah banyak mengalahkan anggota Avengers berkat nanoteknologi yang melindungi sekujur tubuhnya. Bahkan dalam satu cerita, dengan nanoteknologinya itu, Gregory ini bisa mengangkat Mjolnir Thor walaupun hanya dalam waktu yang singkat. Ada banyak sekali kekacauan yang disebabkan oleh Gregory Stark ini. Singkatnya, anggota Ultimate Avengers mulai menyadari bahwa mereka telah diadu domba selama ini. Kemudian, para Avengers ini mulai melawan balik Gregory Stark. Pada akhir cerita, Tony Stark ini mampu menonaktifkan nanoteknologi yang selama ini membantu saudaranya itu bertarung. Mulai saat itu, Gregory ini tentu saja kalah dalam pertarungan itu. Mungkin sebagian kalian kaget, kok Morgan Stark jahat di video ini? Yap, Morgan Stark di MCU memang anaknya Tony Stark. Tentu Morgan Stark baik kalau di MCU. Tetapi di dalam komiknya, sebenarnya Morgan Stark ini bukanlah nama dari anak Tony Stark. Kalau di komik, Morgan Stark ini adalah putra dari Edward Stark, paman dari Tony Stark. Morgan Stark pertama kali diperkenalkan di komik berjudul Tales of Suspense bagian 88 yang dirilis pada tahun 1965. Morgan tumbuh dewasa dengan keyakinan bahwa pamannya, yaitu ayah Tony Stark, sudah mengkhianati ayahnya sehingga bisa mendapatkan kekayaan dari Stark Industry. Kenyataannya, Edward Stark memang berniat tidak ingin berkecimpung lagi di dunia bisnis. Dampaknya, Morgan ini tidak memiliki hak untuk menjadi pemilik perusahaan Stark Industry seperti yang dialami oleh Tony Stark. Nah, hal inilah yang membuat Morgan ini geram dan merasa sangat dikhianati. Tumbuh sebagai penjudi dan memiliki banyak hutang akibat judi itu, Morgan akhirnya dipaksa untuk melawan Tony Stark untuk melunasi hutang-hutangnya. Pada awalnya, Morgan Stark ini ragu-ragu untuk berbuat jahat, tetapi kenyataannya, ternyata Morgan ini menjadi penjahat yang sangat berbakat. Ia terbukti sudah beberapa kali membantu para penjahat untuk mencelakai Tony Stark. Bahkan, Morgan Stark ini pernah bekerjasama dengan Norman Osborn untuk melawan Tony Stark dan teman-temannya dalam event komik Dark Reign. Dalam beberapa cerita komiknya, Morgan Stark bahkan memiliki robot android sendiri yang dikenal dengan Stockpill untuk membantunya melakukan pertempuran. Bahkan yang paling mengejutkan, ternyata Morgan sempat menjadi penerus pengguna Armor Ultimo yang merupakan robot android canggih Marvel. Tapi tidak lama, akhirnya Morgan ini dipaksa keluar dari kostum itu karena memang tidak layak digunakan untuk kejahatan. Dengan banyaknya kejahatan yang dilakukannya, Morgan layak masuk ke daftar keluarga jahat Tony Stark.
Sebenarnya karakter Arno Stark ada dua versi di komik Marvel. Tapi yang akan kita bahas kali ini, karakter Arno Stark anaknya Morgan Stark. Karakter ini pertama kali muncul di komik yang berjudul Mesin Man 2. Di salah satu komik itu, diceritakan bahwa Tony Stark ini menghilang dari keramaian. Nah, setelah menghilangnya Tony Stark, Arno menjadi pewaris Stark Industry. Kenyataannya, ia juga mendapatkan akses untuk memiliki teknologi, bahkan kostum Iron Man Tony Stark. Dalam prosesnya, ia bukan menjadi pahlawan. Arno justru menjadi pembunuh bayaran dengan menggunakan armor mirip Iron Man. Cukup lama Arno ini menjadi penjahat yang kejam. Bahkan Spider-Man ini harus berhadapan dengan Arno karena kejahatannya. Hingga suatu ketika, Arno mendapati bahwa keluarganya terancam kehidupannya karena bom yang dipasang di sekitar keluarganya. Singkat cerita, Arno Stark gagal menyelamatkan keluarganya dari bom tersebut. Nah, sejak saat itu, Arno tersadar akan kejahatannya. Sebenarnya memang kejahatan Arno Stark ini tergolong kejahatan yang sangat serius. Bahkan ketika Tony Stark hilang, Arno mereplika armor dan teknologi Iron Man ini dan memanipulasi ancaman dari luar angkasa. Nah, sejauh ini, apakah kalian setuju jika keluarga Tony Stark terburuk di Marvel Universe? Jika kalian memiliki pendapat lain, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar. Kesimpulannya, setiap pribadi pasti memiliki keluarga yang berbeda-beda, tidak terlepas juga dengan sosok Tony Stark. Meskipun ia seorang superhero, bukan berarti keluarganya juga harus menjadi superhero. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.